Yang penting time managementnya bagus. Oke. Terus pas masuk kuliah juga aku bersyukur banget, aku dikelilingin sama teman-teman aku yang emang tahu kapan harus main, kapan harus belajar. Pintar itu bonus. Kayak Pintar kalau bonus. kamu pintar, ya puji Tuhan kamu pintar, kamu bisa Oke. menyerap lebih cepat dari teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan kamu nggak pintar, merasa kamu aku nggak sepintar itu deh, itu juga nggak apa-apa sih menurut aku. Bakal bisa kamu jadi dokter, tapi harus rajin. Jangan paksain cita-cita kalian ke anak kalian deh gitu, menurut aku ya. Kalau misalkan orang tuanya mau jadi dokter, anaknya nggak jadi dokter nggak apa-apa kok gitu. Yang penting dia lakuin apa yang dia suka, jadi jangan dipaksain. Keluarga Gracia, ini dia podcast perdana dari Suara Gracia FM Cirebon. Nama podcastnya adalah This Is My Story. Setiap cerita adalah perjalanan, setiap pengalaman adalah pelajaran. Jadi podcast ini akan membawa setiap Anda yang menyaksikan untuk kita sama-sama belajar dari pengalaman, dan setiap value yang kita dapatkan itu menjadi motivasi untuk kita terus maju ya keluarga Gracia. Dan di podcast pertama, di podcast perdana, saya akan hadirkan seseorang narasumber dengan profesi sebagai dokter. Kita akan menggali informasi bagaimana keputusannya untuk memilih jurusan kedokteran, bagaimana kesulitan, tantangannya, atau mungkin tujuan mulia sebagai seorang dokter. Nah, kali ini sudah bersama dengan saya ada Dr. Sharon. Halo Sharon. Halo. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu mungkin? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon. Sekarang aku jadi dokter. Oke. Terus sekarang lagi kebetulan akhir-akhir ini lagi nunggu untuk internship, yaitu penempatan dari negara. Oke. Terus setelah itu saya akan mengabdi 1 tahun, terus baru bisa kerja kayak dokter pada umumnya biasa. Oke. Nah, keluarga Gracia, sebagai basic gitu ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Sharon ya, saya udah kenal sama Sharon ini udah lama. Jadi kita akan ngobrol asik aja. Kita akan gali pengalaman-pengalamannya sebagai dokter setelah beberapa tahun kuliah gitu ya Sharon ya. Oke, saya mau tanya nih untuk Sharon. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Sharon memilih kedokteran? Awalnya sih emang gak ada kepikiran mau jadi dokter dari kecil ya? Jadi tiba-tiba aja waktu SMA itu kan mulai belajar biologinya tentang tubuh manusia gitu. Terus Sharon ada interest di situ awalnya. Terus ada teman aku bilang kayaknya jadi dokter keren deh, seru gitu. Dari terus, teman gitu ya? Dari teman idenya. Terus aku jadi kepikiran apa jadi dokter aja ya. Kebetulan kan aku suka biologi. Terus kalau misalkan masalah hitung-hitungan kayak fisika, matematika, kimia gitu, aku emang nggak bakat di situ gitu. Kayak nggak pernah bagus lah nilainya. Tapi kalau biologi tuh nilai aku selalu bagus gitu. Jadi kayaknya untuk dijadikan sebuah profesi di masa depan gitu, kayaknya kalau jadi dokter juga kayaknya ada lebih menguntungkan gitu daripada profesi yang lain. Kalau profesi lain kan misalnya aku misalkan ambil ekonomi nih, itu kan banyak banget cabang profesi yang bisa diambil setelah aku lulus. Setelah dapat kelulusan itu harus ada yang lain gitu ya. Kan kayak misalnya aku bisa kerja di bank, bisa kerja jadi bikin usaha sendiri atau apa. Jadi pilihannya tuh banyak. Tapi kalau misalkan aku pilih dokter, kayak oh ya udah mau nggak mau bakal jadi dokter gitu. Jadi kayaknya lebih enak untuk kedepannya setelah lulus aku udah tahu aku bakal menjalani profesi apa gitu dari awal. Jadi udah jelas gitu ya. Ketika ngambil jadi seorang dokter, Sharon ya akan jadi seorang dokter gitu ya. Kalau yang lain mungkin ada begitu banyak pilihan setelah mendapatkan gelar tersebut juga ya. Oke Sharon, tadi bicara tentang kayaknya menguntungkan gitu ya. Penasaran gitu ya. Lebih ke arah mana sih sebenarnya menguntungkan sebagai dokter gitu?
Nah, kalau yang di pikiran Sharon waktu itu? ini waktu aku SMA kan, jadi aku mikirnya, wah dokter nih pasti kaya, ya kan? Kayak maksudnya nggak ada yang dokter nggak punya duit gitu kan. Iya. Tapi itu sebenarnya itu adalah stigma yang salah di orang-orang, karena sebenarnya apalagi sekarang udah ada BPJS, dokter itu sebenarnya nggak gitu menguntungkan secara financial untuk dijadikan sebuah profesi gitu. Oh gitu. Jadi sekarang sih karena udah nyemplung, jadi aku udah nggak mikir ke arah situnya, tapi aku udah terlanjur enjoy aja sama apa yang aku lakuin gitu jadi dokter. Oke, nah selama kita bicara tentang keputusan ya waktu itu di SMA gitu ya, akhirnya sebelum kuliah gitu di kedokteran, gimana awal masuknya sih sebenarnya? Awal masuknya, jadi ujiannya, tesnya susah nggak? Apa yang awal dipersiapkan? masuk kuliahnya berarti atau ya? kayaknya gue anugerah Tuhan deh gitu ya? Kalau aku lebih ke anugerah Tuhan sih. Anugerah Tuhan ya gitu. Soalnya awalnya papi aku tuh emang nyuruh aku masuk ke negeri, universitas negeri, karena lebih murah. Cuma sebenarnya aku nih nggak confidence kalau misalkan oke lah aku masuk nih ke universitas negeri. Tapi aku tuh nggak yakin kalau aku bisa ngikutin pelajarannya. Aku takut aku nggak bisa gitu. Jadi aku ya udah kayaknya cari aman masuk swasta aja. Swasta ya. Tapi aku juga nggak mau terlalu effort gitu loh daftar kuliahnya. Jadi aku masukin jalur rapot aja. Jadi terus aku masukin ke beberapa univ. Terus yang keterima ada 3 univ di Maranatha, Ukrida, sama Widya Mandala yang di Surabaya. Ya. Tapi karena Maranatha tuh hubunginnya pertama, jadi aku ambilnya Maranatha gitu. Waktu itu. Susah nggak sih ujian masuknya? Kemarin karena jalur rapot, jadi aku nggak pakai ujian masuk. Jadi karena jalur rapot gitu ya. Ada beberapa ini sih Sharon sebenarnya, kalau mungkin kaulah muda ya, atau orang tua kan kayak kamu kalau besar kayak papinya gitu ya tadi mengajarkan sih di negeri gitu ya. Kamu kalau udah besar jadi dokter deh gitu ya. Mau tahu kira-kira ada jalur apa aja sih sebenarnya? Kalau zaman aku ya ada jalur rapot itu biasanya kalau ini di swasta. Kalau di swasta tuh ada jalur rapot sama jalur tertulis, kayak maksudnya ada gelombang 1, 2, 3 untuk jurusan kalau kita mau tes gitu. Itu juga bisa. Jadi yang dites tuh biasanya matematika, biologi, sama ada psikotesnya juga. Ada juga. Tapi kalau aku cuma jalur rapot, jadi cuma tes psikotesnya aja, tes psikologinya aja. Gitu. Jadi karena ngambil jalur rapot gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa punya kesempatan untuk kuliah di kedokteran. Nah Sharon, udah kuliah nih ceritanya, seneng dong. Wah, gue bakal jadi seorang dokter gitu ya. Ada gelarnya di depan gitu ya. Walaupun mungkin belum kepikiran juga kala itu mau jadi spesifiknya dokter apa nih gitu ya. Ketika kuliah, gimana sih kehidupan seorang mahasiswi kedokteran gitu ya, yang kayaknya cukup banyak tantangannya, kayaknya asik nggak gitu ya, bisa diajak weekend ya tetap aja kayak yang lain-lainnya. Sebenarnya sih kayak setiap orang ya, yang penting time managementnya bagus kalau menurut aku. Terus pas masuk kuliah juga aku bersyukur banget, aku dikelilingin sama teman-teman aku yang emang tahu kapan harus main, kapan harus belajar. Gitu. Jadi tidak, kan ada tuh orang yang aku mau main-main aja, jadi nggak lulus tuh kuliahnya. Itu kan banyak. Tapi aku bersyukur banget punya teman-teman yang tahu tanggung jawabnya sebagai mahasiswa tuh apa. Jadi kalau kita main ya kita bisa main, have fun, seneng-seneng. Kalau kita belajar ya saatnya belajar ya belajar. Kalau tadi kan dibilang ada 2 hal yang memang jadi kehidupan seorang Sharon gitu ya di Fakultas Kedokteran. Pertama time management, artinya bisa ngatur waktu sendiri. Yang kedua teman-teman. Kita akan bahas nih. Gimana nih seorang mahasiswa kedokteran di tengah stigma yang katanya kayaknya sibuk banget. Kayaknya jadi seorang yang kutu buku gitu ya, belajar terus di kos-kosan, terus ya kuliah, datang absen, selesai mungkin ke perpustakaan gitu ya untuk menggali pengetahuan, pulang lagi ke kos, terus ya gitu-gitu terus gitu ya. Atau mungkin tidurnya sampai malam, sampai pagi ngerjain tugas yang begitu banyak gitu ya, pagi-pagi udah ada kuliah lagi. Gimana Sarah?
Kalau aku sendiri sih karena aku ada organisasi juga, jadi lumayan agak susah untuk time managementnya. Jadi untuk waktu main aku biasanya cuma hari Minggu atau Sabtu sore gitu. Kalau misalkan emang Sabtunya nggak ada kelas atau praktikum biasanya, itu aku bisa main gitu. Itu kalau minggu-minggu bukan minggu ujian ya, kayak maksudnya bukan deket minggu ujian. Kayak kelas biasa aja kelas gitu biasa. ya. Tapi untuk keseharian sih sebenarnya karena teman-teman aku seru ya, jadi aku dibawa enjoy aja gitu. Datang pagi di kelas juga masih bisa agak ngobrol, terus setelah kelas juga makan bareng. Jadi nggak kerasa berat sih buat aku sehari-hari walaupun sibuk gitu. Tapi kayak masih bisa. Menurut Sharon sama nggak sih dengan fakultas-fakultas yang lain gitu ya? Kayaknya nggak bercanda-bercanda gitu ya. Kayaknya serius banget gitu. Kayaknya sebenarnya sih kayaknya sama aja ya, setiap fakultas ada bebannya masing-masing. Tapi kalau misalkan di kedokteran mungkin belajarnya kayak lebih banyak daripada fakultas lain gitu. Cuma kalau misalnya surroundingsnya mendukung, terus kayak emang kamunya juga nggak ngebawa itu sebagai sebuah beban dan stres, kayaknya sih enjoyable aja kayak gitu. Oke, jadi kalau mau pilih fakultas kedokteran pasti itu pilihan dari kita dulu gitu ya, supaya benar-benar nikmatin kesibukan yang ada ya. Oke, itu time management gitu ya. Berarti kalau nggak masa-masa ujian sih kayaknya bebas-bebas aja gitu ya. Weekend jalan-jalan gitu ya. Pernah sempat mendapatkan ini nggak sih Sharon dari fakultas yang lain gitu? Anak kedokteran gitu. Ada nggak sih gitu-gitu? Kayaknya nggak ada deh ya, gitu kayak biasa aja deh orang-orang. Kayak biasa aja ya. Oke, nah bicara tentang fakultas kedokteran, yang sisi lainnya adalah pengaruh teman-teman katanya gitu ya. Oke lah, kalau Muda Gracia bisa manage waktu dengan baik, tapi teman-teman nih masih bisa asik nggak sih? Masih bisa ya jalan-jalan, enjoy gitu, ngelakuin hal-hal kayaknya pada umumnya aja anak kuliah gitu, Sharon? Masih bisa banget sih menurut aku ya. Kayak apalagi kosnya aku sama teman-teman tuh kebetulan agak deket. Jadi kayak masih bisa main pulang kuliah, terus kayak makan bareng, terus main ke kos temen gitu. Kayak banyak banget sih, masih bisa pergi nonton, gitu ya? Jalan-jalan. Walaupun kayaknya nggak selalu pergi, tapi masih bisa disempetin gitu untuk keluar main, kayak sekedar refreshing aja gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya info-info itu kayaknya belajar terus gitu, enggak juga ya? Itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau orangnya emang rajin banget ya, mungkin ya belajar terus dia. Balik lagi ke orangnya. Kalau Sharon sendiri, tipikal yang serius banget nggak sih waktu ada kelas gitu, ada praktikum gitu? Aku tuh tergantung sebenarnya, tergantung materinya lagi aku suka atau enggak. Kalau nggak suka? Kalau lagi nggak suka aku kayak ya udah dengerin aja, tapi kayak nggak gitu diperhatiin banget. Karena aku tipenya lebih ke belajar sendiri. Jadi aku lebih suka kalau aku belajar sendiri daripada aku harus dengerin orang gitu. Jadi aku tipenya lebih ke visual sebenarnya. Jadi visual. Aku lebih suka baca sendiri, terus kayak bikin rangkuman. Aku tuh biasanya kan kalau ujian tuh Hamin 14, aku udah mulai bikin rangkuman catatan. Jadi 2 minggu sebelum ujian gitu. Terus nanti ya udah tinggal Hamin seminggunya, aku tinggal mulai ngafalin aja gitu biasanya. Nah terus pertemanannya gimana sih kira-kira? Apakah memang benar-benar semuanya tuh katanya ya kalau anak-anak kedokteran tuh pinter semua deh gitu ya? Kira-kira atau modalnya dari SMA gitu ya? Atau yang penting orangnya fight aja gitu untuk kuliah, untuk tetap rajin, untuk tetap menggali pelajaran gitu, gimana? Kalau menurut aku sih kalau buat survive doang ya, menurut aku nggak usah pintar itu bonus. Kayak kalau kamu pintar, ya puji Tuhan kamu pintar, kamu bisa menyerap lebih cepat dari teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan kamu nggak pintar, merasa kamu aku nggak sepintar itu deh, itu juga nggak apa-apa sih menurut aku. Bakal bisa kamu jadi dokter, tapi harus rajin ya. Karena kamu ngerasa kayaknya aku nggak sepintar teman aku nih, ya berarti kamu harus tahu kalau kamu harus belajar lebih keras dari teman kamu gitu. Nggak harus pintar gitu ya? Menurut aku sih enggak. Yang penting rajin, harus rajin ya? Dan niat. Rajin dan niat, nyari bahan, kejar dosen gitu ya untuk cari-cari bahan, untuk belajar juga gitu. Nanya juga ya Sharon ya? Ya nanya gitu ke kakak tingkat atau ke teman-teman gitu. Ada yang pernah nyerang nggak sih Sharon?
teman-teman kamu sebagai ketika mereka nih kayaknya jalanin fakultas kedokteran akhirnya aduh kayaknya gue salah jurusan gitu? Aku tuh awal masuk ke kedokteran itu angkatan aku tuh ada 206 orang. Tapi pas lama-lama gugur, terus pas angkatan aku lulus tuh tinggal 180-an orang. Jadi sebenarnya banyak banget yang gugur di tengah jalan gitu. Apakah lagi di online? Mungkin masa-masa pandemi kemarin gimana? Kalau dari sebelum online juga udah mulai satu-satu gitu sih, kayak keluar gitu. Iya. Paling banyak kenapa sih sebenarnya? Karena nggak kuat gitu atau kayaknya mungkin hal yang lain, biaya mungkin? Kalau masalah biaya aku kayaknya kurang tahu ya. Tapi kayaknya sih mungkin kebanyakan itu karena dia mau jadi dokternya karena disuruh sama papanya. Mungkin bukan karena kemauan sendiri. Jadi ngerasanya kayak stres, beban, jadinya pengen keluar. Sepenting itukah mungkin pengaruh misalnya keputusan itu dipengaruhi oleh orang tua, Sharon, menurut Sharon? Iya, sama aja kayak kita ngejalanin sesuatu yang kita nggak suka. Kayak kan dapat paksaan dari luar itu juga kan nggak enak. Apalagi kedokteran itu nggak mudah loh, kayak berat. Terus kamu ngejalaninnya bukan karena kamu enjoy, tapi karena kamu dipaksa. Itu kan kayaknya jadi lebih berat ya. Jadi kebanyakan karena mungkin disuruh orang tuanya jadi seorang dokter gitu ya. Jadi akhirnya nyerah gitu aja. Oke. Baik, keluarga Gracia. Wah, ini menarik ya. Jadi not penting sebenarnya untuk para orang tua ketika anak-anaknya sudah di kelas 12 mau melanjutkan kuliah. Penting ya sebenarnya memberikan kebebasan. Pernah dipaksa nggak sih, Sharon? Nah, sebenarnya sama papi, mami gitu. Nggak ada yang maksa aku jadi dokter. Jadi sebenarnya keluarga aku juga kaget sih aku jadi dokter. Karena benar-benar di keluarga aku tuh nggak ada yang dokter. Sebentar, kalau dari orang tua sendiri pernah ngarepin sesuatu nggak? Dari Sharon maksudnya, kamu nanti nerusin deh usahanya orang tua gitu ya. Itu kan kadang-kadang sering jadi pesan sponsor, bener gak sih dari orang tua? Sebenarnya pasti ada ya kayak omongan kayak gitu, terutama dari mama aku. Kalau mama aku kan interior, jadi pengennya sebenarnya aku masuk desain interior awalnya. Tapi aku tuh nggak suka. Aku udah bilang dari awal aku nggak akan nerusin usaha sama papa gitu. Aku pengen, pokoknya aku nggak mau dagang aja. Aku nggak bisa bisnis tuh, aku kurang suka gitu. Aku kurang minat untuk belajar juga. Jadi aku bakal nyari profesi yang nggak ada bisnisnya gitulah istilahnya. Kayak lebih ke bantu orang gitu. Terus pada akhirnya ketika tetap pada pendirian mau jadi seorang dokter, orang tua? Kebetulan puji Tuhannya orang tua aku dukung-dukung aja sih. Dukung-dukung aja ya. Bukannya berarti maksain gitu enggak. Cuma kalau misalkan aku lagi breakdown, lagi nangis tuh, mama aku suka kayak, tuh kan siapa suruh jadi dokter gitu. Oke. Bicara tentang support orang tua, mama dan papa juga keluarga besar gitu ya. Orang tua tuh pasti senang, pasti punya cita-cita kalau bisa lu jangan seperti gue nih gitu ya. Kalau dulu gue mungkin kuliahnya sampai SMA, gue usahakan bakal sekolahin lu jadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Orang tua lu sendiri gimana sih, Sharon? Kalau papa mama aku sih, kalau bagian itunya ya, kuliah itu support aku tuh lebih ke financialnya aja. Karena mama papa aku tuh bukan orang yang affectionate, yang kayak oh anakku pasti bisa, anakku semangat ya gitu. Mama papa aku tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak lebih ke ya udah, kalau misalnya kalau stres biasanya mama aku tuh kayak ya udah mau beli apa gitu. Stresnya karena mungkin lagi tugas sebanyak gitu ya, ujian ya. Biasanya aku stresnya kalau ujian sih. Kalau ujian tuh kayak aduh bisa nggak ya gitu. Paling nggak gitu ya. Terus sampai aku tuh kadang sampai mual-mual gitu loh kalau ujian, karena stres kan. Terus biasanya setelah ujian tuh mama aku kasih reward gitu biasanya. Ayo boleh lah makan sama teman-teman, beli baju, shopping gitu. Jadi supportnya dalam hal itu sih. Jadi gimana caranya bikin aku seneng gitu biar nggak stres gitu. Oke, pasti sekarang bangga dong mereka ya. Harusnya. Udah jadi harusnya. Jadi udah ada gelarnya gitu ya, Dokter Sharon, dan ini bakal menjalankan koas terakhir ya, atau apa sih namanya? Internship ini namanya sekarang. Oke, sebelum nanti buka praktek sendiri gitu ya? Iya, kalau misalkan mau buka praktek gitu. Ada rencana nggak sih buat S2? Kalau S2 tuh lebih ke struktural ya. Jadi kalau kamu mau jadi profesor itu ngambilnya S2. Tapi kalau misalkan mau kayak ambil bedah gitu, itu tuh namanya spesialis. Jadi tuh beda. Oh beda, iya berarti S2 sama spesialisasi berarti. Ada rencana nggak, Sharon?
Ada sih, pengen. Ada ya? Rencananya mau? Aduh. Spesialis apa? Ini masih dipertimbangkan sih, Oke. tapi sebenarnya dari awal tuh aku pengen bedah. Jadi setelah koas itu aku kan menjalani beberapa stase, di mana setiap stase itu merepresent setiap bidang gitu. Jadi ada bedah, kulit, terus anak dan lain-lain lah. Terus setelah aku jalanin koas 1,5 tahun, hampir 2 tahun itu, aku tertarik di bedah sebenarnya dari awal itu. Terus tapi kalau misalkan bedah kan banyak pertimbangan ya, karena sibuk banget. Terus kalau misalkan aku mau nikah, kayak siapa yang ngurus anak, siapa yang ngurus rumah, ya kan? Jauh ya? Iya, kan harus mikir ke depan dong. Iya. Jadi kayaknya kalau bedah nih agak susah lah. Jadi cadangannya kalau nggak mata ya THT kayaknya. Oh, cadangannya kalau nggak cadangannya. mata dokter THT ya. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita closing, Sharon. Pernah cinlok gak sih? Cie. Enggak lagi. Ini kita bahas sih gitu ya. Karena sering banget sama dokter gitu ya. Bukan sama dokter ya. Artinya pertemanannya kan memang ruang lingkupnya itu gitu ya. Terus juga mungkin waktu koas kayaknya berapa lama sih kalau koas gitu? Koas 1,5 tahun, 2 tahun 1,5 tahun penempatan gitu ya, karena sering bareng tiap hari. Kayaknya kan jauh dari teman-teman yang dulu lagi kuliah bareng gitu ya. Gimana Sharon? Ini seru loh kadang-kadang dengar cerita-cerita begitu juga ya. Tapi kalau aku sih sebenarnya nggak ada cinlok sih. Kayak mungkin pas kuliah ada yang deketin aku tapi nggak ada yang jadi gitu sih. Oh, nggak ada yang jadi ya. Terus pas koas juga ya nggak cinlok sih, sama temen sekelompok juga nggak ada yang cinlok. Ya friendly aja gitu Iya, ya. temenan aja. Karena fokusnya emang lagi nggak ke situ pada waktu itu. Jadi emang lagi nggak pengen cari pacar. Jadi ya udah menikmati belajar aja gitu ya sekarang ya pendidikan yang ada ya. Oke, Sharon, kembali lagi nih tentang support orang tua. Kita mau tanya nih ya. Tapi sejauh ini berarti oke-oke aja dong ya support dari orang tua sampai akhirnya selesai gitu ya. Pertanyaan terakhir nih gitu ya. Sekarang udah jadi dokter, impian udah jadi sesuatu yang ya sudah dinikmatin gitu ya. Perjuangan berapa tahun sih sebenarnya kalau kedokteran? Kalau kuliah sampai esket nih sarjana kedokteran itu 3,5 tahun. Berarti 3,5 tahun itu dapat gelar sarjana kedokteran. Oke. Terus ambil profesi, yaitu koas namanya, koasisten. Itu programnya 1,5 tahunan lah. 1,5 tahun berarti udah 5 tahun nih. Iya kan? 5 tahun. Terus ini udah jadi dokter nih kalau lulus. Dokter. Jadi ada setelah koasisten itu ada yang namanya ujian akhirnya, yaitu UKM PPD. Jadi itu ujian nasional dokter satu Indonesia. Oke. Nah kalau misalkan lulus, kamu bisa ambil sumpah dokter, baru jadi dokter gitu. Oke. Jadi ini fase terakhir dong Sharon ya? Kan udah sumpah dokter, terus setelah itu internship, yaitu penempatan di masyarakat. Itu penempatannya setahun aja. Setahun aja ya, berarti sekitar 6 tahunan kali 6 ya? tahunan, 6 tahun lebih ya. Oke. Di terakhir ini nih, Sharon udah jadi dokter, tadi udah dibilang gitu ya, udah semuanya kayaknya udah dilewatin, tinggal kayaknya 1 tahun terakhir gitu ya. Bakal ya istilahnya selesai, kecuali Sharon akan ngambil spesialis tadi ya. Oke, kalau sekarang di akhir podcast ini Sharon mau ngomong apa nih kira-kira? Pertama ya, untuk teman-teman yang kelas 12 atau kelas 11 lah ya, atau mungkin dari jauh-jauh hari mereka udah mikirin, atau buat orang tua juga tadi kan udah bilang juga kayaknya kamu harus jadi dokter misalnya gitu ya, agak maksa-maksa dikit gitu. Kira-kira pesannya apa nih? Atau tipsnya apa dari Sharon untuk setiap pendengar? Kalau dari aku sih, pertama buat orang tua dulu kali ya. Jangan paksain cita-cita kalian ke anak kalian deh gitu. Menurut aku ya. Kalau misalkan orang tuanya mau jadi dokter, anaknya nggak jadi dokter nggak apa-apa kok gitu. Yang penting dia lakuin apa yang dia suka. Jadi jangan dipaksain. Terus buat teman-teman yang mau jadi dokter, boleh banget sih sebenarnya. Asal kalian bisa komitmen sama diri kalian sendiri buat niat belajar, buat rajin belajar, pasti bisa kok jadi dokter gitu. Oke, jadi komplit ya. Dari sisi orang tua, dari sisi anak. Oke. Nah, Sharon, mungkin ada beberapa kalimat nih. Say thank you sama orang tua mungkin. Kan pasti iya dong, walaupun mungkin segala, tadi Sharon sempat cerita juga ya, segala sesuatu yang dilakukan Sharon tuh wow gitu menurut orang tua. Karena memang orang tua pasti
tidak pernah berpikir gitu ya. Pasti bangga apapun, sekecil apapun yang dilakukan pasti bangga dong gitu ya. Walaupun mungkin kayaknya ya yang penting lu kuliah deh, kamu kuliah, udah jangan tahu gitu, cari istilahnya berkeringat ya orang tua gitu. Nah sekarang Sharon waktunya untuk ucapin say thank you mungkin buat orang tua atau seseorang yang memang punya peran juga nih untuk support Sharon beberapa tahun ini. Mama, papa, sama emak kali ya. Oh oke. Kalau buat papa, makasih banget udah selalu ada buat Sharon dari dulu gitu. Kan aku sama papi tinggalnya bareng, jadi selalu kebutuhan aku tuh sama papi dipenuhin tiap hari. Kalau aku mau pulang dari Bandung ke Cirebon juga, papi yang udah nyiapin semuanya di Cirebon gitu. Jadi makasih banget udah support aku. Terus buat mami juga, karena setiap kali aku nangis-nangis teleponnya ke mami, setiap kali stres belajar juga teleponnya ke mami gitu. Jadi ya makasih banget udah dengerin Sharon setiap kali Sharon stres. Terus kayak selalu kasih doa dan dukungan juga. Terus ya terima kasih udah menguatkan Sharon lah saat kalau aku lagi stres gitu. Terus sama emak yang care banget sama aku, kayak tiap hari aja. Kan walaupun emak di Cirebon ya, tapi dia tuh selalu nanyain gitu, Sharon pergi sama siapa, makan apa sama teman-teman, terus selalu nanyain kemarin ujiannya bisa enggak, pokoknya selalu berusaha nyari tahu tuh aku sebenarnya lagi baik-baik aja atau enggak gitu. Jadi ya makasih banget udah selalu berusaha mau tahu aku lagi gimana dan selalu kasih support sama doa ke aku juga sih. Wah luar biasa ya. Buat Koko mungkin ini mungkin yang menyaksikan juga perlu tahu gitu ya. Sharon anak kedua ya. Ada Kokonya juga. Ada Koko. Aku sama Koko aku tuh kayak love and hate relationship. Kalau lagi ketemu kadang akur, tapi kalau nggak ketemu kayak nyariin. Koko aku tuh suka nelponin, kadang random gitu. Random ya? Suka nelpon hal-hal yang nggak penting, terus subuh-subuh gitu kadang. Oh gitu? Suka nggak jelas. Tapi gara-gara itu kan aku jadi marah-marah kan. Tapi dia seneng kalau aku marah-marah gitu. Jadi kayaknya dia butuh orang buat diajak berantem gitu. Jadi love language aku sama Koko aku tuh kayak gitu. Jadi kalau nggak berantem belum sayang gitu. Oh belum. Buat Koko apa ya? Ya terima kasih lah udah gangguin saya terus. Jadi sering ya? Jadi ada warnanya lah hari-hari aku. Oke, Sharon terima kasih udah ngisi di podcast perdana gitu ya, di podcast This Is My Story. Pastinya kita doain juga ya selalu sukses. Jadi dokter yang memang menjalankan profesi. Sisi lain juga pasti dong ya. Sharon punya rasa simpati juga ya. Simpati ke orang ya. Oke, lebih besar mana sih Sharon setelah jadi dokter nih? Kira-kiranya mengesampingkan itu gitu. Nah ini uniknya sih, awalnya kan aku mau jadi dokter cuma karena profesi ya, karena aku mau ngejar profesinya. Tapi setelah aku ngejalanin koas, terus kemarin tuh sempet mengabdi di sebuah puskesmas gitulah. Terus di puskesmas itu kan nggak semua orang bisa bayar banyak. Terus aku juga jadi tahu ternyata ini obat yang boleh dikasih untuk pasien BPJS atau enggak. Jadi aku tuh merasa banyak banget orang yang butuh bantuan di luar sana gitu. Jadi setelah aku ngabdi di puskesmas itu, ceritanya ada satu ibu-ibu setelah aku periksa, terus dia keluar kan mau ngambil obat. Taunya dia balik lagi bawain aku kacang sama kayak permen-permen gitu, terus bilang makasih ya dokter gitu. Terus aku tuh ngerasa kayak aku aja belum ngobatin kamu loh, kayak aku baru meriksa doang. Jadi aku setelah itu ngerasa kayaknya bantu orang juga berdampak buat orang lain gitu. Itu benar-benar salah satu cerita yang kayaknya nggak pernah dilupakan. Iya, aku selalu inget banget membekas gitu buat aku. Oke Sharon, thank you, sukses selalu, kita doakan ya selalu jadi berkat untuk seluruh masyarakat secara luas gitu ya. Semoga apa yang dilakukan pasti jadi kemuliaan bagi nama Tuhan juga ya. Oke keluarga Gracia, ini dia segmen terakhir di podcast This Is My Story. Siapa ya kira-kira yang jadi narasumber berikutnya? Jadi pastikan selalu pantengin dan jangan lupa follow aja podcast dari Radio Suara Gracia di YouTube channelnya, dan bagikan link ini kepada setiap kerabat Anda
dan tentunya biar menjadi berkat untuk masyarakat luas, untuk setiap pendengar Suara Gracia. Sampai ketemu lagi di podcast This Is My Story. Setiap cerita adalah perjalanan dan setiap pengalaman adalah pelajaran. Bye-bye. Bye.